Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video kita dan kita masih berbicara tentang sudut, besaran sudut, satuan sudut. Kemarin kita sempat bahas tentang satuan sudut, itu kita nyatakan dalam bentuk 1 derajat, itu bisa dinyatakan juga dalam bentuk menit ya. Jadi ini bisa dinyatakan dengan 60 menit. Nah, ini namanya adalah ya menit busur. Jadi dibacanya ini menit busur. Dan kalau menit, maka kita juga bisa nyatakan 1 menit busur itu sama dengan 60. Iya, ini namanya adalah detik busur dibacanya. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan 1 derajat itu berapa detik busur, ya udah 60 kali 60, jadi 3600 detik busur. Nah, sekarang kita kembali ke masalah lingkaran. Yang namanya lingkaran itu kan selalu memiliki pusat ya, dan jarak dari pusat ke ujung-ujung lingkaran itu selalu sama, disebut dengan jari-jari. Nah, ketika dia berputar, misalkan kita mulai dari sebelah sini ya. Ingat, putaran itu kita gunakan tinjauan untuk keseragaman, kita gunakan tinjauan melawan arah jarum jam ke arah sini. Ketika kita bentuk sudut siku-siku, sudut yang kita bentuk adalah sekitar 90 derajat. 90 derajat. Dan kemudian ketika bentuk siku-siku berikutnya, kita terus ke arah sebelah sini menemui sudut 120 derajat, dan terus siku-siku lagi sampai 270 derajat ke arah sini. Dan yang terakhir kembali lagi ke titik awal, satu putaran penuh 360 derajat. Jadi ingat ya, satu putaran penuh itu disebut dengan 360 derajat. Tapi kita juga tahu bahwa dalam matematika, satu putaran juga dapat diartikan dalam istilah 2pi radian. Nah, ini sama dengan 360 derajat. Jadi kalau gitu, kita dapat artikan bahwa yang namanya pi radian, atau kadang-kadang ditulis pi juga, pi saja, itu adalah, jadi 360 bagi 2 ya, jadi 180 derajat. Nah, pi ini sendiri kita sering tahu bahwa dari zaman dulu bahwa yang namanya pi ini sering pi radian. Radian itu satuan yang boleh ditulis sebelah tidak ya. Itu ukurannya sekitar 3,14. Sebetulnya ini panjang, 3,141592653 dan seterusnya. Ini masih panjang, cuma seringnya kita gunakan 2 angka di belakang koma ya. Nah, cuma kalau misalkan makna 1 radian sendiri itu gimana kalau misalkan kita hubungkan dengan makna sudut sebelah sini? Maka kalau kita gabungkan dua informasi ini, kita bisa peroleh bahwa kalau ini pi radian adalah 180 derajat, dan yang namanya pi itu sendiri adalah ini pi. Nah, ini enggak pakai satuan. Ini pi-nya, pi atau pi dibacanya. 3,1411592 dan seterusnya. Maka kita bisa nyatakan bahwa yang namanya pi ini kalau kita ganti dengan ini, maka kita bisa tuliskan bahwa 1 radian itu berapa? Ya, 180 derajat dibagi pi. Pi-nya kita masukkan yang ini. Maka kita akan bisa peroleh yang namanya 1 radian itu sekitar ya 180 derajat dibagi dengan 3,141 dan seterusnya. Maka kita akan peroleh sekitar 57,29 seterusnya derajat. Ini panjang ya, cuma sekitar segini lah. Nah, ini 1 radian kalau kita ambil dari sebelah sini. Nah, cuma dari pemaknaannya bahwa kalau misalkan kita bergerak menempuh suatu lintasan yang melengkung, ingat ada yang namanya panjang busur ya. Jadi ini panjang busur A ke B terus sampai kita keliling lingkaran. Nah, jadi 360 derajat itu kalau dihitung dalam bentuk satuan sudut, ini sudut ya disimbolkan dengan theta, boleh juga dengan huruf yang lain sesuai kesepakatan saja. Maka ketika sudutnya 360 derajat, ingat satu putaran. Artinya kalau kita hitung panjang busur sebelah sininya, itu akan sama dengan keliling lingkarannya. Ya. Nah, cuma kalau misalkan panjang busurnya hanya menempuh panjang yang nilainya sama dengan jari-jari, maka akan dibentuk sudutnya disebut sebagai 1 radian. Ingat, kalau satu keliling atau satu putaran, sudut yang dibentuknya adalah 360 derajat, tapi kalau panjang busurnya ya, seandainya panjang busurnya itu ini, kita sebut saja busur deh. Busurnya satu keliling, panjang busur satu keliling. Nah, itu sama dengan sudut yang ditempuhnya adalah 360 derajat. Tapi jika panjang busurnya yang ditempuh itu adalah sama dengan jari-jarinya, maka sudut yang dibentuknya itu disebut sebagai 1 radian. Berapa 1 radian? Yaitu sekitar 57, sekian-sekian derajat. Nah, sekarang untuk pertanyaan, bagaimana kalau bentuk derajat kita nyatakan dalam bentuk radian? Nah, tentu saja kalau 1 radian itu adalah 57,29 sekian derajat, maka kita bisa nyatakan yang 1 derajat sama dengan 1 radian dibagi dengan
57,29 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Bagaimana seandainya kita ingin menyatakan 1 radian dalam satuan menit atau detik busur? Nah, yang umumnya digunakan di astronomi itu adalah dalam satuan detik busur. Maka di sini kita akan tuliskan bahwa untuk informasi yang tambahan yang akan kita tuliskan di sini adalah bahwa yang 1 radian itu bisa kita nyatakan dalam bentuk detik busur dengan cara ingat 1 radian adalah 57,29 sekian derajat. Dan 1 derajat adalah 3600 detik busur. Maka boleh kita tulis di sini adalah ini 57,29 sekian derajat. Nah, derajatnya ini kita ganti dengan ya 3600 detik. Maka ini akan diperoleh sekitar ya kisarannya 206.265 detik busur. Nah, ini informasi penting. Jadi kalian kalau misalkan menghitung, kalau misalkan ada pertanyaan semacam ini, kalau ada yang nanya, 2 radian itu berapa detik busur? Maka kita bisa langsung aja gunakan ini. 2 radian itu 2 kali radiannya kita ganti dengan 206.265 detik busur. Hasilnya adalah 412.530 detik busur. Gitu ya contohnya. Dan kalaupun misalkan mau dibalik, kalau ditanya, terus kalau misalkan kita punya bilangan berapa ya, misalkan saya punya 100 detik busur, ini berapa radian, maka kita bisa gunakan langsung kayak gini, ini 100 detik busur. Nah, detiknya ingat kalau misalkan detik yang ditanya, angka yang sebelah sini ini pindah ke bawah, itu boleh kita tulis dengan 1 radian per 265 ya, 206.265. Maka hasilnya adalah 100 dikali 1 dibagi 206.265. Maka hasilnya adalah sekitar 0,004848 radian. Kita bisa gunakan kayak gini. Nah, untuk di astronomi tidak usah heran ya kalau misalkan ketemu dengan angka 0,00 kayak semacam ini. Nah, oke, ini yang bagian pertama. Nah, yang bagian kedua kita mulai lanjut mengingatkan kembali tentang apa itu trigonometri. Ilmu ukur pada segitiga ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya di sini ada yang namanya sudut. Kita ada sebuah segitiga siku-siku. Ini ada sudut A-nya, misalkan ini ada sudut B-nya. Kemudian sini ada sudut C-nya. Siku-sikunya kita misalkan saja di C gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada panjang, ini ada panjangnya juga, ini ada panjangnya juga, kemudian sini ada sudut, kita kasih nama sudutnya, misalkan ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Maka berdasarkan informasi yang kita peroleh di sini, kita bisa nyatakan bahwa dalam bentuk trigonometri, ingat kita karena ada istilah sinus ya. Ini sekedar mengingatkan saja, kalau ada yang nanya sinus A, ingat kita bisa mengapa bahwa yang namanya sin itu depan bagi miring. Artinya yang di depan A, ini A, ini sudut A, maka yang di depannya adalah garis BC. Maka bisa kita tulis ini sama dengan garis BC dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah yang ini, bagian yang paling panjang, yaitu AB gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana kosinus A-nya? Cos A-nya adalah, ya kita bisa peroleh bahwa yang namanya kosinus adalah samping sudut bagi miring. Nah, ini sudut A-nya, sampingnya itu adalah AC. AC dibagi sisi miringnya adalah AB di sini ya, ini AB. Sisi miringnya sebelah sini. Nah, bagaimana kalau istilahnya ada tangan? Nah, tangan A itu berarti depan bagi samping. Yang di depannya adalah BC dibagi sisi sampingnya adalah AC. Nah, ini tangan A. Nah, bagaimana kalau yang datangnya adalah sin sudut B? Nah, bagi B, nah kalau pakai sudut B, maka kita tahu bahwa yang namanya B itu sebelah sini. Berarti yang di depannya itu, nah jadi kita tulis dulu sebelah sini, khawatir lupa. Yang namanya sin, oke kita pakai warna beda deh. Kalau yang namanya sin itu depan bagi miring. Kalau cos itu samping bagi miring. Kalau tangan itu depan bagi samping. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan segitiga ini, sin B
depan bagi miring. Depan B adalah yang sebelah sini, AC. Berarti kita bisa tulis sebelah sini AC ya. AC dibagi miringnya tetap bagian yang paling panjang, AB. Kemudian kalau tanya cos B-nya gimana? Cos B-nya, ya cos B itu samping. Yang di samping sudut ini adalah yang ini, BC. BC dibagi AB. Dan kalau ditanya tangannya, tangan B. Nah, tangan B gimana? Nah, depan bagi samping depan B adalah AC dibagi BC. Nah, kadang-kadang titik ini diganti, kita harus tetap bisa menyesuaikan. Kalau misalkan diubah posisi, ini A di sebelah sini, kemudian B di sini, C di atas, tetap harus bisa. Kemudian ini C-nya di atas, A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini, tetap konsepnya ada di bagian sebelah sini bawah yang namanya. Untuk segitiga siku-siku, ingat ya untuk konsepnya ini pada segitiga siku-siku. Siku berlaku semacam ini. Sin itu depan bagi miring, cos itu samping bagi miring, tangan itu depan bagi samping, gitu ya. Nah, kalau ada yang nanya, terus kalau misalkan untuk yang sudut C gimana? Nah, untuk sudut C, kalau yang ini kan sudutnya nggak tahu berapa, tapi kalau C karena ini siku-siku udah jelas. Jadi boleh kita tulis sebelah sini bahwa kalau ini untuk segitiga siku-siku ya, khusus ini pakai warna beda deh. Kalau ditanya berapakah sin C? Kalau nanya sin C itu sama saja dengan sin 90 derajat. Kalau nanya cos C, yaitu sama saja dengan cos 90 derajat. Kalau misalkan nanya tangan C, juga sama, tangan 90 derajat. Jadi tinggal hitung saja pakai kalkulator. Ya, itu sekedar informasi. Jadi ini sekedar mengingatkan saja ya bahwa konsepnya bahwa yang namanya sin pada segitiga siku adalah depan bagi miring, cos itu sami, tan itu desa. Semoga makin ingat. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanya adalah sin 30 derajat atau kita punya pertanyaan lain sin pi per 3. Kalau ada pi per 3 berarti ini satuannya radian ya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan pendekatan gambar dulu. Misalkan gini, kita tahu kan sudut derajat. Kalau misalkan kita lihat ada sudut-sudut di sini, kalau kita tahu 30 derajat itu ada di sebelah sini ya, maka artinya kita sedang membuat segitiga. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini garis, kemudian sebelah sini. Nah, maka kita bisa bilang bahwa ini sudut ini 30 derajat. Nah, nilai sinus 30 derajat, ingat nilai sin itu adalah yang tadi depan bagi miring. Artinya apa? Yang di depan sudut yang sebelah sini, kalau dibandingkan dengan sisi miring ini, pasti bakal hasilnya sama dengan kalau kita bikin segitiga, misalkan segitiga yang lain. Nah, segitiganya segede apapun itu, kalau kita bikin dengan sudut yang sama, maka perbandingan antara yang sisi yang di depan sudut ini dengan sisi miring bagian sebelah sini pasti akan sama. Nah, pertanyaan berapa nilainya? Kalau kita gunakan penggaris, maka ini dibanding sisi bagian sebelah ini, sisi miring ini, maka hasilnya akan selalu setengah. Tahu dari mana? Bisa diukur. Kalau misalkan ini tingginya 2 gimana? Di sini pasti bakal 4. Kalau misalkan kita bikin segitiga yang lain gimana? Misalkan kita bikin segitiga yang lebih besar lagi, misalnya hingga sampai di sininya tingginya 3. Kalau tingginya 3, sisi miringnya pasti bakal 6. Jadi perbandingan ini dan ini akan selalu 1/2. Nah, selain dengan cara menggunakan gambar untuk mengetahui nilai sinus dari sudut tertentu, kita juga bisa menggunakan tabel. Nah, tabelnya yang mana? Nah, ini ada tabel trigonometri untuk sin, cos, dan tangan dari sudut 0 sampai 360 derajat. Kita lihat sudutnya dulu. Sudut 30 derajat itu ada di bagian sebelah sini. Nilai yang ditanya adalah sin 30. Kita lihat sin sebelah sini. Maka nilai sinnya adalah, nah, ini 30 derajat ini sin. Jadi sin 30 adalah 0,500. Kalau ditanya berapa cos 30, ini cos 30-nya di bagian sebelah sini berarti 0,8660. Nah, itu caranya. Nah, selain tabel ini, ada juga tabel yang lain, yaitu tabel sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu cukup 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Dan di sini bisa kita lihat bahwa kalau ada ditanya berapakah sin 30? Sin 30 derajat. Ini. Berarti nilainya adalah 1/2 ya. Jadi ini untuk mempermudah seandainya kita tidak cukup waktu untuk menggambar atau ingin yang lebih ringkas, maka kita bisa menggunakan tabel. Nah, adakah cara yang lain? Bisa, kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, kalkulatornya misalkan kita gunakan kalkulator seperti ini. Bagaimana cara menuliskan sin 30? Maka ada kalkulator yang jenisnya harus ngetik dulu sin, kemudian 30. Ada juga yang angka dulu 30 baru sin. Nah, kita coba klik 30.
kemudian sin. Nah, kita lihat hasilnya ada 0,50. Ingat, angka 0 di belakang sini boleh tidak dibaca. Kalau kita lihat fokusnya sini, ini 0,5 sama saja dengan yang tadi 1/2 ya, sama dengan yang ini 1/2. Jadi bisa dengan kalkulator. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, bagaimana kalau intinya adalah sin pi per 3. Nah, ini ada beberapa cara. Untuk sin pi per 3 ini kita bisa menyatakan nilai pi ini dalam bentuk derajat. Jadi kita bisa tulis sin pi nya ini kita ganti jadi 180 derajat per 3. Maka hasilnya jadi sin 60 derajat. Dan dari sini kita bisa lihat sin 60 derajat berapa? Kita lihat sin 60 derajat sebelah sini. Maka hasilnya adalah 1/2 akar 3 kalau dalam bentuk akar-akar. Kalau dalam bentuk koma-komaan, kita lihat 60 derajat, nilai sinnya adalah ini. Iya, jadi ini sin ya. Jadi kita dapat ini sekitar 0,8660. Nah, kalau pakai kalkulator gimana? Yuk kita lihat sebelah sini lagi. Kita gunakan kalkulatornya. Kita hapus dulu, di-clearkan. Kita ketik 60, kemudian sin 0,880 dan seterusnya. Ini jadi kita gunakan pembulatan ya. Kita gunakan 4 angka di belakang koma saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengerjakan soal seperti ini tapi tidak usah diubah dulu ke bentuk derajat. Kita ingin tetap dalam bentuk radian. Jadi, kalau ini dalam satuan derajat, kalau sekarang kita ingin dalam satuan radian, gimana ceritanya? Maka kita tulis aja lagi. Sin pi per 3 ini, ingat, ini dalam satuan radian. Cara pengerjaannya langsung gimana kalau pakai kalkulator? Nah, kita bisa tahu bahwa di sini ada pi. Nih, ada pi. Seandainya pi ini di kalkulator yang punya tidak ada, maka kita bisa lihat di contoh kalkulator yang lain, misalkan yang mana ya? Nah, kita punya banyak jenis kalkulator di sini. Kita lihat. Nah, kita misalkan lihat sebelah sini. Kalau di kalkulator yang ini ada pi-nya langsung. Tapi kalau misalkan di kalkulator Anda tidak ada, kita bisa gunakan yang semacam ini. Nah, untuk mendapatkan nilai pi, caranya adalah ketik shift, baru ketik angka yang sebelah sini. Jadi kalau di sini ada tanda kuning, artinya tanda kuning ini bisa diaktifkan, bisa digunakan kalau kita pencet shift dulu di bagian atas. Nah, selanjutnya kita lihat sebelah sini. Kita clearkan dulu. Bagaimana kalau pi per 3? Maka caranya adalah pi dibagi 3 sama dengan kita dapat nilainya, baru pencetkan sin. Nah, tapi jangan lupa, kita coba dulu ya. Kita barusan udah pi bagi 3, kemudian kita pencet sin. Apakah hasilnya sama dengan tadi? Yaitu 0,8660. Kita lihat. Nah, ternyata hasilnya beda. Kenapa beda? Karena yang kita gunakan satuannya masih degree, derajat. Jadi kalau kita ingin ubah gimana? Ingat, yang kita gunakan adalah satuannya radian. Berarti kalau radian, kita ubah satuan degree-nya, derajatnya dengan cara diklik. Nah, di sini jadi radian. Kalau kalkulator biasa gimana? Nah, di bagian sebelah sini. Di sini ada DRG, di bagian atas ini deg, berarti ini artinya kita masih pakai derajat. Kalau kita ingin gunakan satuan radian, maka dipencet DRG-nya, nanti akan berubah jadi radian. Di sebelah sini. Nah, sekarang kita pakai sebelah sini ya. Sekarang ini udah jadi radian. Kita klik lagi. Pi dibagi 3 sama dengan kita sudah dapat angkanya. Dan kemudian sekarang kita klik sin. Nah, hasilnya adalah 0,8660. Ya. Jadi, kita dapat dengan menggunakan kalkulator ini langsung 0,8660. Nah, ingat caranya adalah kalau untuk yang tadi, untuk mengerjakan ini, untuk yang dalam satuan derajat, kita tinggal ketik langsung angka, kemudian baru ketikan sin. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk radian, maka yang pertama adalah klik dulu fungsinya supaya gunakan fungsi radian. Caranya yang mana? Nah, kalau kalkulator yang ini tinggal pencet bagian sebelah sininya. Ini bisa degree, bisa radian. Kalau kalkulator yang lain, bagian sebelah ada DRG. Ada degree, ada radian, ada gradien. Kita pilih deg-nya ini diganti jadi rad dengan cara mencet ini aja langsung. Setelah itu gimana? Setelah itu tinggal ketik aja langsung
pi dibagi 3 kemudian sin. Jadi ketik ini pi dulu kemudian bagi 3, setelah itu baru sin, maka hasilnya akan diperoleh yang ini 0,8660. Nah segitu dulu, silakan dikerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum.